Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada seluruhnya untuk mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, dengan kemudian kita menjalani segala apa yang diperintahkan dan sekaligus menjauhi segala apa yang dilarang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tentu kita semua berharap untuk meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun lebih-lebih nanti di akhirat. Dan kebahagiaan yang hakiki bagi seorang muslim adalah ketika dia diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajahnya yang mulia di surga kelak. Dan kemudian tentu para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menggapai kebahagiaan ini, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan tertinggi di dalamnya dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini membutuhkan jerih payah kita, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan iman dan juga amal saleh. Namun menjadi sifat manusia di mana ada sebagian kita yang ingin meraih sesuatu yang banyak, tetapi kemudian tidak mau melakukan usaha yang maksimal. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita melalui lisan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan amalan yang sedikit. Maka di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan tentang amalan apa saja yang walaupun ketika itu amalannya sedikit, namun kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga. Dan tentu para jamaah sekalian rahimakumullah, amalan yang sedikit ini jika kita lakukan dengan serius, jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kejujuran dan memenuhi segala persyaratannya, maka tentu kita akan meraih sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa surganya kelak di akhirat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, maka yang paling pertama yang harus kita perhatikan
adalah di mana kita harus benar-benar memperhatikan terhadap amalan-amalan yang wajib. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan segala apapun yang telah Allah wajibkan kepada kita. Jadi kalaupun seandainya kita mencukupkan dengan amalan-amalan yang wajib ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kejujuran, dengan memenuhi segala persyaratannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwasannya suatu ketika jaa a'rabiyun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian seorang Arab Badui ini pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabarkan, jelaskan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawaban dengan mengatakan, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah." Islam itu adalah hendaknya engkau mendirikan salat yang 5 waktu setiap harinya. Dan kemudian Arab Badui ini bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuha?" Wahai Rasul, apakah ada kewajiban lain selain mendirikan salat yang 5 waktu? Maka kemudian Rasul mengatakan, tidak ada, kecuali kalau kamu mau salat sunnah silahkan. Tapi yang paling pokok yang 5 waktu ini, jangan sampai ditinggalkan. Maka perhatikan para jamaah sekalian rahimakumullah, salat 5 waktu. Kita harus komitmen. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai dilalaikan. Apalagi ada ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan salat, maka dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Dosanya lebih besar daripada dosa berzina. Maka sesibuk apapun kita di dalam mengejar dunia kita, di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah, maka jangan sampai melalaikan yang namanya salat 5 waktu. Dan ketika kita bisa menjalani ini, maka Rasul berikan jaminan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Rasul kembali menjelaskan kepada orang Arab Badui, yaitu setelah menjelaskan salat yang 5 waktu, maka Rasul pun mengatakan puasa Ramadan. Jadi diwajibkan bagi kita untuk menjalani puasa di bulan Ramadan. Dan orang ini kembali bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuhu?" Wahai Rasul, adakah puasa yang lain selain Ramadan? Maka Rasul mengatakan tidak ada, kecuali kalau kamu ingin puasa sunnah silakan. Tapi jika engkau mencukupkan dengan yang Ramadan saja, maka itu sudah cukup jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi segala persyaratannya. Dan kemudian Rasul pun kembali mengatakan wa tuaddi az-zakah, dan juga menunaikan zakat yang wajib. Dan kemudian orang ini pun kembali bertanya, "Ya Rasulullah, hal alayya ghairuhu?" Wahai Rasul, apakah ada zakat yang lain selain ini? Maka kemudian Rasul mengatakan tidak ada, kecuali kalau kamu ingin menunaikan sedekah sunnah. Dan kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah mendengarkan jawaban ini, maka seorang Arab Badui ini mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, la azidu an hadha wa la anqus." Wahai Rasul, demi Allah saya akan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini. Dan kewajiban-kewajiban ini akan saya laksanakan tanpa saya tambah-tambah dan tanpa saya kurangi. Lihat, orang Arab Badui ini seolah ingin mengabarkan kepada Rasul bahwasanya aku mencukupkan dengan yang wajib saja, dengan tidak memberikan penambahan yang sunnah-sunnah dan juga tidak mengurang-urangi haknya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqad aflaha in shadaq." Sungguh orang ini beruntung kalau memang ucapannya benar. Kalau memang dia benar-benar melaksanakan yang wajib-wajib seperti yang disampaikan oleh Rasul, maka dia beruntung. Beruntung dengan apa?
dengan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat lain para jamaah sekalian rahimakumullah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan juga kisah di mana ada salah seorang Arab Badui bertemu dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku terhadap suatu amalan yang kalau amalan itu aku lakukan maka membuat aku dimasukkan ke dalam surga. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Yaitu amalan yang harus kamu lakukan yang bisa membuat kamu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi ini pokok, ini adalah kunci paling utama di dalam beribadah, ikhlas, tidak melakukan kesyirikan, tidak disertai dengan riya, tidak disertai dengan sum'ah, meminta hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul kemudian melanjutkan jawabannya, wa tuqimus shalah al-maktubah. Dan juga amalan yang bisa membuat Allah memasukkanmu ke dalam surga adalah mendirikan salat yang 5 waktu sebagaimana kita sebutkan di hadis yang pertama tadi. Wa tu'addiyaz zakah, dan juga menunaikan zakat yang fardu, yang wajib. Wa tasum Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Lihat di dalam hadis yang kedua ini juga Rasulullah SAW menyebutkan yang wajib-wajib saja. Ketika ditanya tentang amalan apa yang jika dilakukan maka akan menyebabkan Allah memasukkannya ke dalam surga, maka Rasul menyebutkan perkara-perkara yang wajib. Maka kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, setelah mendengar jawaban Rasul, maka orang Arab Badui ini mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza wa la anqus." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, aku akan melaksanakan perkara-perkara yang sudah disebutkan ini dan tidak akan aku tambah-tambahkan, juga tidak akan aku kurangi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha." Siapa yang ingin melihat seseorang ahli surga, maka lihat orang ini. Masya Allah. Jadi Rasul menetapkan surga baginya jika memang dia benar-benar melaksanakan apa yang dikatakan dari perkara-perkara yang wajib, tidak dengan memberikan penambahan dan juga tidak mengurang-uranginya. Jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah. Maka perhatikanlah terhadap perkara-perkara yang wajib jika memang kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama para jamaah sekalian rahimakumullah. Di mana dengan sedikit amalan maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan kemudian yang kedua adalah hendaknya seseorang bisa membersihkan hatinya dari segala macam penyakit dendam, hasad, iri, dengki. Maka ini juga merupakan amalan yang sedikit yang menyebabkan seorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang lainnya. Tiba-tiba kemudian Rasul mengatakan, "Sayati alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang seorang ahli surga sebentar lagi. Tiba-tiba datang salah seorang sahabat Ansor, baru selesai berwudu, tangan kirinya sambil menenteng sendal jepit. Dan para sahabat heran memperhatikan orang ini. Siapa dia? Dari outfitnya, dari penampilannya nggak ada tampang ahli surga. Tapi ini yang menyatakan dia ahli surga adalah Rasulullah SAW, yang tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. Apa yang beliau katakan adalah wahyu dari Allah. Dan kemudian hal itu berulang di hari berikutnya, di mana Rasul kembali mengatakan, "Sayati alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang seorang ahli surga. Dan ternyata orang yang kemarin datang kembali dalam kondisi yang sama. Dan itu para jamaah sekalian rahimakumullah berulang sampai 3 kali. Dan semua sahabat
dibuat penasaran. Bagaimana tidak? Ada seorang yang dari penampilannya biasa-biasa saja, tapi kemudian divonis surga oleh Rasulullah SAW, padahal ketika itu beliau masih hidup. Sehingga kemudian salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin As, meminta izin ke rumah orang ini untuk menginap di rumahnya agar bisa menyelidiki amalan istimewa apa yang dimiliki oleh orang ini agar kemudian bisa diikuti. Dan ini sifat sahabat. Tidak ada satu kebaikan pun di mana mereka ingin bersegera bersungguh-sungguh untuk mengikuti kebaikan tersebut. Karena dia berharap kalau dia bisa tahu amalan spesial orang ini, maka bisa diikuti sehingga kemudian dia pun masuk dalam kategori ahli jannah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata orang ini sampai menginap 3 malam di rumah. Ya. Itu Abdullah bin Amr bin As menginap di rumah orang ini sampai 3 hari 3 malam. Diperhatikan amalannya, ternyata biasa saja. Dia mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib. Salat 5 waktu sebagaimana halnya kaum muslimin yang lain. Amalan-amalan yang wajib juga sama seperti yang lainnya. Dan bahkan dijelaskan dalam riwayat ini bahwasannya kalau malam hari orang ini pun bahkan tidak bangun salat malam. Sampai Abdullah bin Amr bin As meragukan orang ini. Kok bisa ada orang yang dijamin surga tapi nggak salat malam? Kok bisa nggak qiyamul lail? Kok bisa malamnya tidur dia? Sehingga kemudian hampir saja Abdullah bin Amr bin As meremehkan orang ini. Sampai akhirnya setelah 3 hari 3 malam, maka kemudian Abdullah bin Amr bin As pun terus terang dia mengatakan bahwasannya saya menginap di sini bukan melainkan hanya dalam rangka menyelidiki amalan istimewa apa yang kamu miliki. Karena kami mendengar Rasul mengatakan bahwasanya engkau ahli surga, sampai 3 kali Rasul mengulangnya. Maka kemudian orang ini mengatakan, saya biasa-biasa saja. Amalan yang saya lakukan seperti apa yang engkau lihat. Namun ada satu amalan yang menjadi amalan pamungkas, di mana dia mengatakan setiap saya hendak beranjak tidur, maka saya selalu melapangkan hati saya. Saya sudah memaafkan orang yang menzalimi saya bahkan sebelum mereka minta maaf. Tidak ada hasad dalam hati saya, tidak ada dendam dalam hati saya. Walaupun mungkin orang menyakiti kami, walaupun mungkin ada orang menginjak harga diri saya, maka saya sudah melapangkan hati saya. Saya tidak mengambil dendam, saya tidak sakit hati dan seterusnya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan bahwasanya ternyata inilah amalan istimewa itu. Inilah amalan yang kamu mampu, namun kemudian kami tidak mampu melakukannya. Sehingga wajar kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memvonis dia sebagai ahli surga, padahal ketika itu dia masih hidup. Jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, bocoran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi kita semuanya jika ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan minim amalan. Barakallahu fikum ajma'in. Mudah-mudahan bisa diresapi, bisa difahami dengan baik dan diamalkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jemaah sekalian rahimakumullah, dari 2 amalan tadi yang sudah kita sampaikan, maka asal kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh dan juga dengan penuh kejujuran dan dengan memenuhi syarat-syaratnya, maka pasti apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan kita dapatkan. Dan apa itu syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah jika kita ingin mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus mengedepankan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas maksudnya adalah hendaklah kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan disertakan kesyirikan di dalamnya. Karena kesyirikan adalah menjadi pembatal segala macam bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian dalam beribadah melainkan diwajibkan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas di sini selain kita tidak boleh menunjukkan, mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah, maka juga harus kita di dalam beribadah bersih dari yang namanya riya, senang dilihat, dan juga bersih dari yang namanya sum'ah, senang untuk diperdengarkan dari segala apa yang kita amalkan. Dan kemudian syarat yang kedua adalah hendaknya amalan-amalan yang kita lakukan harus bersesuaian dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Di dalam kita mendirikan salat yang 5 waktu harus sesuai dengan salatnya Rasulullah SAW. Rasul telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yuk kita cocokkan salat kita seperti salatnya Rasulullah SAW dari takbiratul ihram sampai salam. Begitu juga dalam puasa, kita harus mencocokkan bagaimana tata cara puasanya Rasulullah SAW. Begitu juga dalam berzakat dan yang lainnya. Maka ketika dua hal ini, dua syarat ini kita penuhi, maka apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW pasti akan kita dapatkan, yaitu kita meraih kebahagiaan di akhirat kelak dengan dimasukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah mengatakan siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, yaitu siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan amal saleh di sini adalah amalan yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan juga tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan ini ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ketika seorang melakukan hal ini dalam ibadahnya, dalam perkara-perkara wajibnya, maka dia bukan hanya dijanjikan, bukan hanya saja dijanjikan surga, tapi bahkan dijanjikan mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut dan diberikan kemudahan untuk bisa menggapainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum ala al-qiyam bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausa al-a'la minal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.